Kembali lagi bersama kami di Berita TV pemirsa. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busro Mukodas mengatakan momentum kemerdekaan Indonesia yang menginjak ke 78 tahun perlu menjadi catatan dan evaluasi bagi para petinggi negara. Busro Mukodas mengatakan berbagai persoalan ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan hukum harus menjadi perhatian serius. Ya, mensyukuri hari kemerdekaan bangsa ini dari proses sejarah itu masih perlu kita ulang kembali, lacak kembali, jangan sampai lupa, apalagi melupakan. Kemerdekaan itu kan lawan dari penjajahan. Penjajahan itu kolonisasi. Oleh siapa? Oleh mereka yang melakukan kejahatan politik, termasuk korupsi. Korupsi itu kejahatan politik, kejahatan kenegaraan. Dan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial dulu, terutama Belanda, selama setengah abad. Setelah dilakukan perlawanan oleh elemen-elemen masyarakat sipil, saya ulang ya, elemen-elemen masyarakat sipil. Ketika itu negara belum ada, bangsa ini belum ada, ya. Itu perlawanan-perlawanan yang masif dengan keras, dengan cerdas, dan dengan totalitas itu. Apakah bagaimana memahaminya mereka itu oleh rezim sekarang ini, oleh birokrasi sekarang ini. Nah, oleh karena itu memahami 17 Agustus yang akan datang, jangan seremonial, apalagi buang-buang waktu, apalagi dengan anggaran. Bukan saatnya lagi pesta ria 17 Agustus itu dengan pamer kemewahan, jogetan-jogetan yang itu sangat menyayat hati rakyat yang semakin tersayat, ya, perasaannya, hatinya, dengan situasi kesulitan ekonomi yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik, kebijakan negara yang di bidang ekonomi itu menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Satu. Kemudian yang kedua, apakah belum saatnya aparat pemerintah terutama itu memaknai dengan lebih intuitif dan lebih akal waras peringatan 17 Agustus itu dengan satu proses perenungan secukupnya. Dosa-dosa politik apa yang sudah dibuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, pembiaran apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah paling bawah sampai dengan pemerintah pusat, termasuk anggota-anggota DPR yang sekarang ini terkesan sekali dia tidak lagi mewakili rakyat, kepentingan rakyat, tapi mewakili kepentingan oligarki. Oligarki apa? Oligarki politik dan oligarki bisnis. Kesimpulannya, perayaan 17 Agustus itu bukan pesta pora. Itu satu proses perenungan untuk melakukan satu koreksi diri, makot damat likot. Apa yang sudah dilakukan, kesalahan-kesalahan masa lalu, untuk yang akan datang. Yang akan datang tentu untuk yang baik, untuk berdoa kepada Allah terutama di hari pengisapan dan seterusnya, dan tanggung jawab sejarah terhadap generasi Z, generasi milenial, generasi penerus kita semuanya. Dengan demikian hindari perayaan 17 Agustus itu, pertama seremonial, kedua dengan pesta pora, dipaksa-paksakan, dan itu kita tahu sebetulnya itu tidak ada gunanya sama sekali, kecuali perayaan itu diikuti dengan sikap kejujuran kepada rakyat. Ini kami melakukan satu proses politik yang salah, yang khilaf. Kami mohon maaf kepada rakyat dan kami berjanji tidak akan mengulang lagi kasus-kasus seperti minyak goreng, ya, kasus-kasus seperti impor beras ketika petani sukses berpanen raya dan sebagainya, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh, termasuk buruh tani. Saya kira begitu. Demokrasi itu adalah sebuah konsep, sebuah komitmen, sebuah nilai yang itu tidak bisa dilepaskan antara dua unsur pokok. Satu, demos dan birokrasi. Artinya negara yang berbasis pada rakyat. Dengan seperti itu, maka birokrasi negara, legislatif, yudikatif, eksekutif, itu perlu menyadari bahwa kekuasaan yang ada pada mereka itu
itu adalah kekuasaan yang berbasis dari kepercayaan rakyat lewat pemilu-pemilu. Kalau momentum 17 Agustus tahun ini mau diperingati dengan lebih cerdas, maka belajarlah tentang demokrasi dan amalkanlah nilai-nilai dan komitmen demokrasi itu dengan cara yang sederhana. Akui daulat rakyat, hormati daulat rakyat, yang itu disebut dengan jelas di bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan pejabat, apalagi calo-calo politik. Apalagi penikmat politik yang merasa nikmat di saat rakyat sedang terkapar dalam situasi yang sesek ini. Saya kira begitu.